Selamat pagi pemirsa. Kita akan melihat pada pagi ini perang melawan COVID-19 seperti berpacu dengan waktu. Semakin lama virus mematikan itu dibiarkan merajalela, semakin babak belur pula kita dibuatnya. Keganasan COVID-19 harus segera diakhiri dan jurus paling ampuh untuk menyudahinya adalah salah satunya dengan mengoptimalkan vaksinasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 22 Januari 2021. Dengan tema menimbang vaksinasi mandiri bersama saya Leonard Samosir. Dan kami nanti menunggu partisipasi Anda juga di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita tetap 3M. Sekarang jadi 5M ya. 5M. Membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Betul. Kita akan bahas mengenai bagaimana vaksinasi mandiri, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pemirsa dan Bang Don beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini headline media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa, disiapkan regulasi vaksinasi mandiri. Ini penting Bang, karena kalau kita masih ingat di awal-awal pandemi, yang kita pakai di wajah, masker waktu itu susah. Betul. Kemudian ketika mau tes juga menjadi luar biasa, susah, harganya juga. Nah, ini persisnya seperti apa Bang yang akan diatur Bang? Ya, kita belum tahu, tetapi yang paling penting ada lampu hijau untuk membuat vaksin mandiri ini berjalan. Oh. Kenapa harus berjalan? Kalau kita percaya bahwa vaksinasi adalah jalan terbaik untuk menghentikan pandemi, maka langkah ini haruslah langkah masif, tetapi juga langkah cepat. Dan untuk bisa mencapai masifnya dan kecepatannya, rasa-rasanya kita harus membuka kesempatan lebih luas kepada publik, kepada swasta, kepada perusahaan untuk menyelenggarakan vaksin mandiri. Nah, problemnya adalah bahwa ini tidak boleh komersial. Tentu. Tadi Leo sudah menyebut bahwa kita mengalami saat-saat awal kita kesulitan untuk tes. Betul. Karena terbatas. Lalu kemudian dibuka, lalu kemudian dibikinlah harga patokannya, akhirnya cukup banyak tempat. Gitu juga masker. Pada awalnya orang hanya sekedar pakai adalah kain, lalu kemudian pakai masker standar. Kan kira-kira gitu loh. Jadi nanti itu akan kita bahas juga lebih jauh di dalam editorial ya, Bang. Dan pemirsa, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Kali ini terkait dengan ekonomi, khususnya perbankan. Topang pemulihan ekonomi, Bank Indonesia pertahankan suku bunga. Ini menjadi pertanyaan orang juga Bang, karena kalau tidak salah suku bunga yang tidak berubah ini sudah cukup lama dipertahankan oleh Bank Indonesia. Impact-nya, dampaknya ke ekonomi kita seperti apa Bang? Kan selalu berharap suku bunga yang tidak naik itu juga tidak akan membuat suku bunga kredit akan naik kan. Cuman saya dapat laporan, atau kalau kita baca laporan Himbara, kalau lihat kan hasilnya itu adalah bahwa pertumbuhan kredit itu tetap lamban. Nah, kalau kita lihat seperti itu mestinya ada ceteris paribus yang lain gitu. Selain suku bunga, mungkin kita harus memelihara optimisme. Tidak boleh ada distorsi pasar, misalnya harga-harga yang tiba-tiba melambung gitu dan seterusnya gitu. Pokoknya situasi harus lebih banyak menopang untuk kemudian kebijakan tidak naiknya suku bunga ini bisa berdampak betul pada kenaikan atau pertumbuhan ekonomi. Itu yang juga menurut beberapa ekonom Bang, mereka mengatakan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia tidak bisa sendirian. Itu betul. Harus dibarengi dengan kebijakan fiskal. Itu betul. Dan kita berharap sih kalau ada optimisme pada COVID ini, pada vaksinasi, mudah-mudahan ini memberi harapan untuk menggairahkan usaha gitu. Mungkin juga nanti menunggu waktunya Bang Don dan saya divaksin begitu ya. Kalau bisa kita juga divideokan juga Bang supaya menimbulkan keyakinan. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari pemilihan Kapolri, dan kemarin sidang paripurna DPR memutuskan menerima atau menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, dan di dalam berita ini dikatakan DPR memuji visi misi Komjen Listio. Memuji ini kemudian pujian yang tidak bersyarat atau nanti ada sesuatu Bang? Bagaimana Bang? Ya, apakah ini pujian institusi atau pujian personal? Kan itu kan harus bisa kita pisahkan. Tetapi saya kira setiap ada pemimpin baru selalu ada harapan baru, terutama di kepolisian, karena kita tahu wajah kepolisian kita bukanlah wajah yang bagus-bagus amat. Dari tahun ke tahun problemnya itu ke situ gitu. Tapi yang kita tunggu adalah gebrakan dari
Pak Sigit Listio Sigit untuk kemudian mengubah, kan di situ ada soal penegakan hukum, kemudian ada soal ketertiban masyarakat, pelayanan, lalu kemudian ketiga peningkatan SDM kualitasnya. Sebetulnya ini persoalan yang berulang-ulang. Dan kita mungkin perlu untuk lihat, siapa tahu 3 bulan dari sekarang atau 6 bulan dari sekarang akan ada survei untuk memperlihatkan bahwa polisi itu makin bagus. Karena kita belum melihat bahwa hal itu beranjak jauh gitu. Kita tunggu saja nanti sama-sama. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam harian Anda pemirsa, terkait dengan pelantikan Joe Biden, Bang Don, sebagai Presiden Amerika Serikat. Di berita ini dikatakan Biden rombak kebijakan Amerika Serikat. Persisnya apa ya, Bang? Rombak kebijakan Amerika Serikat ini kalau kita lihat ya, misalnya udah imigrasi diperlonggar, khususnya lebih friendly untuk imigran Muslim, itu kan aturan yang sudah lama. Kemudian Amerika kembali ke WHO, lalu kemudian kembali ke Forum Paris untuk climate change, lalu kemudian ada memutus untuk tidak meneruskan pembangunan tembok yang membatasi Amerika dan Meksiko. Lalu kemudian ada langkah ikut serta untuk memberantas atau menghambat COVID lebih ketat dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat ini sebenarnya kembali ke kitoh, Leo. Kembali ke kitoh. Ini yang kemarin itu Donald Trump itu sebetulnya anomali. Jadi ini sebetulnya lebih friendly dengan situasi global. Kita harapkan ini benar-benar bisa membawa kestabilan lebih lagi kepada dunia dan juga impact-nya kepada Indonesia. Betul. Editorial nanti menimbang vaksinasi mandiri. Pertanyaan besarnya, Bang, rencana ini baik, tapi tinggal nanti adalah detailnya. The devil is in details. Itu betul ya. Singkat saja, Bang, kira-kira apa yang membuat editorial melihat ini? Ya, karena kita melihat ini kepentingan yang sangat besar untuk kita. Dan kita juga lihat bahwa kita butuh percepatan. Karena setelah 1 tahun dan vaksinasi adalah jawabannya. Tadi saya sudah bilang pilihannya adalah masif dan cepat. Dan kalau kita butuh masif dan cepat, pemerintah mungkin tidak bisa jalan sendirian. Jadi makanya harus diatur ya kemungkinan untuk tidak menimbulkan kecemburuan atau apapun, tapi tujuan utamanya harus terpenuhi. Baik, kita nanti akan bahas lebih jauh, Bang Don, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita langsung ikuti Editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 22 Januari 2021, menimbang vaksinasi mandiri. Menimbang vaksinasi mandiri. Perang melawan COVID-19 bak berpacu dengan waktu. Semakin lama virus mematikan itu dibiarkan merajalela, semakin babak belur pula kita dibuatnya. Keganasannya harus segera diakhiri dan jurus paling ampuh untuk menyudahinya ialah dengan mengoptimalkan vaksinasi. Sudah hampir setahun COVID-19 menjadi momok tak hanya bagi kita, tetapi juga dunia. Oleh karena itu, vaksinasi yang sudah mulai kita lakukan harus dipastikan tak sia-sia. Vaksinasi ialah resep paling jitu untuk menangkal penyebaran corona. Namun, bukan perkara gampang agar vaksinasi membuahkan hasil yang diharapkan. Ada sejumlah syarat agar ia maksimal, terlebih di negara dengan jumlah penduduk sedemikian besar seperti kita. Tidak cuma harus cepat, vaksinasi juga mesti mencakup seluruh penerima yang ideal agar bisa menghasilkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta, setidaknya 182 juta rakyat kita harus mendapat vaksin. Kurang dari itu, kebebalan komunitas untuk menangkal COVID-19 sulit diwujudkan. Kita yakin target tersebut bisa direalisasikan. Kita juga percaya optimisme Presiden Joko Widodo bahwa vaksinasi rampung dalam waktu setahun tidak mengada-ada. Dengan 30.000 tenaga vaksinator, dengan tersedianya 10.000 puskesmas dan 3.000 rumah sakit sebagai tempat vaksinasi,
apa yang diinginkan Jokowi tidaklah berlebihan. Bangsa ini bahkan diyakini bisa lebih cepat lagi menyelesaikan vaksinasi. Keyakinan itu pula yang tengah coba dipelajari oleh pemerintah untuk diwujudkan. Caranya dengan membuka keran vaksinasi mandiri oleh mereka yang punya kemampuan melakukannya. Pemerintah memang telah menggratiskan vaksin COVID-19. Dengan kebijakan itu, yang kaya maupun yang tak berpunya berhak mendapatkan vaksin corona tanpa perlu mengeluarkan biaya. Kebijakan ini mulia, sangat mulia, sebagai wujud implementasi atas kewajiban negara untuk menyehatkan seluruh warga negaranya. Vaksin gratis juga mencerminkan prinsip kesetaraan, meski konsekuensinya perlu waktu lama guna menuntaskannya. Karena itu, jika ada solusi berupa vaksinasi mandiri agar penyelesaian vaksinasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan vaksinasi mandiri, setidaknya daftar tunggu penerima vaksin bisa dipangkas. Selain itu, negara juga bisa menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh mereka yang mampu dan bersedia membayar. Anggaran untuk vaksinasi tidaklah kecil, sedikitnya 74 triliun rupiah. Alangkah baiknya jika biaya bisa dihemat dan dialihkan untuk bantuan lainnya. Vaksinasi mandiri patut kita pertimbangkan. Tidak ada pelanggaran di situ. Asas keadilan pun tak dinegasikan. Lagi pula, ide vaksinasi mandiri datang dari para konglomerat, pengusaha, dan orang-orang berpunya. Namun, kita mesti mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah menerapkan kebijakan vaksinasi mandiri nanti. Jangan sampai karena membayar, mereka lantas diprioritaskan. Jangan sampai karena kaya, mereka mendapat vaksin jauh lebih cepat ketimbang orang-orang yang tak punya. Jangan sampai karena membayar, mereka mendapatkan vaksin lebih mujarab ketimbang penerima vaksin gratis. Jangan sampai pemerintah berubah peran menjadi pedagang. Vaksinasi adalah gerakan sosial, bukan individual. Boleh saja mereka punya uang untuk membayar, tetapi haram hukumnya bagi negara untuk mengistimewakan mereka dan mengabaikan hak rakyat kebanyakan. Vaksinasi mandiri tak boleh dijalankan dengan hukum pasar. Ia memang akan mempercepat penuntasan vaksinasi agar lebih cepat pula kita melewati pandemi. Tetapi perlakuan setara bagi seluruh anak bangsa di atas segalanya. Vaksinasi mandiri layak menjadi bagian dari solusi mengatasi pandemi. Yang penting, ia tak merusak tujuan awal vaksinasi, yakni membangun kekebalan kelompok secara cepat dan berkeadilan. Dan kita akan langsung bertanya, Bang Don dan pemirsa, kepada Koordinator Tim Pakar Satgas COVID-19 yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Wiku Adi Sasmito. Pak Wiku, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, terima kasih Pak sudah diberi waktu. Pak, soal vaksinasi mandiri ini Pak, saya ingin tanya dulu, ini sudah diputuskan, akan dilakukan, atau masih digodok atau dibicarakan Pak? Ya, sebenarnya ini masih dalam pembicaraan ya, karena vaksin ini harus kita pahami bahwa jumlah yang tersedia di dunia ini kan terbatas. Iya. Dan dalam masa pandemi yang perlu vaksin itu bukan satu negara saja, tapi banyak negara, di mana penduduknya juga beragam jumlahnya dan ketersediaannya terbatas. Jadi kita harus melihatnya itu dari sisi prioritas, bahwa yang harus mendapatkan vaksin ini tentunya adalah kelompok-kelompok yang berisiko. Bisa melihatnya mulai dari mikro, suatu pulau, suatu negara, suatu kawasan, atau global. Karena perlindungannya kan kelompok. Jadi yang harus yang berisiko dulu yang divaksin. Berarti Pak Wiku, kapan Pak kira-kira akan ada keputusan pemerintah terkait dengan vaksinasi mandiri ini Pak? Saya belum tahu, tapi pada prinsipnya pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan itu menjadi pertimbangan semuanya, bukan hanya untuk Indonesia ya. Jadi Indonesia bisa membuat keputusan dan keinginan sendiri, tetapi dalam konteks global, ketersediaan vaksin ini kan juga terbatas dan semuanya kan juga diatur oleh WHO. Jadi tentunya perlu konsultasi, perlu lihat berbagai argumen, baik internal Indonesia maupun eksternal. Baik, Pak Wiku, kalau bicara vaksin dan jenisnya, kita melihat prosesnya vaksin Sinovac yang saat ini sedang disuntikan ke sekian warga Indonesia, itu sudah diuji dan dites, dan sampai ada keluar izin emergency atau darurat penggunaan dari Badan POM.
nanti kalau vaksinasi mandiri ini sudah diputus, itu semua vaksin yang akan dipakai juga harus lewat dan dikeluarkan izin edar oleh Badan POM, atau bisa dengan izin dari Badan POM sejenis dari negara produsennya, Pak? Jadi jangan dipisahkan antara mandiri dan pemerintah atau yang gratis. Intinya vaksin yang beredar di suatu negara itu harus memenuhi persyaratan, yaitu mendapatkan perizinan dari otoritas obat dan makanan. Jadi dari manapun bisa saja izin itu bisa didapat, tapi khususnya untuk Indonesia pasti harus dapat dari Badan POM. Badan POM bisa saja merespek dari badan dunia setingkat atau sejenis yang memiliki kredibilitas tinggi. Iya. Pak Wiku, memang ini ya karena masih dibicarakan ya, tapi boleh diberi gambaran, Pak, nanti bagaimana mekanisme pemantauan, pengendalian kalau vaksinasi mandiri ini sudah diperbolehkan, Pak? Apakah memang nanti benar-benar bisa dijaga keamanannya, kemudian yang paling penting ketersediaan dan harganya, lalu proses mendapatkannya, bisa diberi gambaran tidak, Pak Wiku? Ya, jadi prinsipnya begini, tadi kan saya sudah kasih gambaran umum, tapi gambaran yang lebih spesifik begini. Negara pasti mengatur pemberian vaksin kepada rakyatnya, karena ini adalah pandemi. Ini bukan pilihan individu, ini pilihan kolektif sebenarnya. Dan memberikan perlindungannya itu, vaksin perlu diingat ya, vaksin itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan COVID ini. Dan itu WHO sudah menyampaikan bahwa vaksin ini salah satu saja dan belum tentu bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya, karena ada hal lain. 3M itu salah satu hal yang penting. Jadi gabungan dari seluruhnya itulah kita bisa menyelesaikan COVID. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pengadaannya atau penyediaannya melalui pemerintah atau mandiri, itu kan sebenarnya akan cocok kalau memang ketersediaan vaksinnya jumlahnya banyak sekali. Ini saya konteksnya global ya, karena kan yang pengen akses kan gitu banyak ya. Jadi semua tentunya negara, kalau jadi kalau memang ada masalah dalam pengadaannya, pemerintah tidak bisa, tentunya pemerintah akan menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk bisa mendapatkan vaksin untuk bangsanya. Tapi giliran sudah dapat untuk bangsanya, prioritas yang diberikan karena ini perlindungan kolektif, tentunya yang paling berisiko kan. Kan kalau berisiko itu kan nggak ada hubungannya dengan dia bekerja di mana. Swasta atau di pemerintah atau dia adalah kelompok yang lain. Jadi sebenarnya prinsip itu yang harus dipegang. Perlindungannya perlindungan kolektif, yang diberikan utamanya adalah yang berisiko. Cara mendapatkannya pasti semua akan berusaha bekerja keras kolektif untuk bisa mendapatkannya, untuk diberikan yang berisiko tadi sampai dengan herd immunity bisa tercapai. Artinya sekitar 70%-an dari populasi tercapai. Itu prinsip itu yang harusnya dipegang. Baik. Pak Wiku, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Mengingat di awal-awal pandemi melihat pelajaran saat itu kita kesulitan mendapat masker, Pak. Dan waktu itu kalaupun ada sempat harganya gila-gilaan. Lalu kita melihat tes juga sempat harganya mahal sekali dan akhirnya diatur oleh pemerintah. Kalau nanti vaksinasi mandiri ini sudah ada, pemerintah bisa tidak, Pak, memastikan harga itu masuk akal begitu, Pak Wiku? Pasti, kan itu pelajaran penting kan, mengenai APD, mengenai masker, alat tes. Pasti kan kita nggak pengen membuat kesalahan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi pasti kita ingin menjamin, karena ini urusannya ini public goods sebenarnya. Jadi vaksin ini public goods. Jadi nggak boleh dikomersialkan sehingga akhirnya nggak bisa punya akses sehingga tidak terlindungi. Karena kalau ada anggota masyarakat berisiko tidak terlindungi, maka sama saja kita nggak bisa melindungi secara keseluruhan. Jadi pengadaan vaksin memang harusnya sesuai dengan harganya dan seterusnya secara internasional, pasti itu. Kalau hasilnya dari internasional ya, kan kita kan juga punya produk sendiri, punya potensi untuk produksi sendiri. Jadi artinya pasti harus affordable. Affordable buat siapa? Bukan hanya buat rakyat, yang terutama kan affordable karena dibiayai oleh pemerintah, affordable buat pemerintah. Begitu intinya untuk masyarakatnya. Baik, kita tunggu berarti Pak nanti keputusan dan detail bagaimana vaksinasi mandiri ini. Koordinator Tim Pakar Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Bang Don, ini pertanyaan menarik karena kalau kita lihat memang betul ada beberapa perusahaan
yang bertanya kepada Pak Jokowi. Tadi kita dengar sendiri pernyataan Pak Jokowi. Tapi pertanyaannya kan juga begini Bang, ketika pengadaan sesuatu, walaupun ini adalah vaksin yang sangat penting, tapi kan ada aspek komersial sebetulnya di situ Bang. Ketika vaksin digratiskan yang dari Sinovac sekarang ini, kan ada harganya juga sebetulnya. Nah, bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa vaksinasi mandiri ini setelah diputuskan nanti tidak menjadi ajang pencarian rente Bang? Saya kira regulasi itu cepat atau lambat itu pasti akan keluar sih. Kalau lihat Presiden Jokowi menargetkan misalnya 1 juta per hari, yang sebelumnya adalah 13 juta atau 16 juta per bulan. Itu berarti 30 juta kan per bulan kan? 30 juta per bulan dari 13 juta ya awalnya. Iya, kalau lihat itu kan kelihatannya pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Harus dibuka kesempatan paling tidak kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukannya secara mandiri. Karena perusahaan juga sangat membutuhkan ini untuk mulai produktif. Nah, problemnya adalah jangan sampai ini terjadi komersialisasi. Komersialisasi dalam pengertian mencari untung sebanyak-banyaknya. Mencari untung boleh. Mencari untung boleh dong, tapi sebanyak-banyak jangan. Makanya kan pemerintah perlu meregulasi untuk misalnya harga patokannya persis seperti PCR kemarin. PCR akhirnya harga patokannya kan 900 ribu. Tetapi kalau you mau 1 hari 1,2 juta, you mau 6 jam, you bikin 1,8 juta. Artinya ada aja orang yang diberi ruang untuk itu gitu. Nah, saya kira kalau lihat harga vaksin kan mestinya untuk masyarakat kelas menengah atas atau untuk perusahaan kalau dia mau produktif, ini sacrifice untuk kemudian ikut membantu pemerintah untuk mencapai target itu. Karena kalau target 1 juta per hari, itu kan berarti dari target yang dibilang oleh Menteri Kesehatan itu sampai 15 bulan, maka bisa menjadi 6 atau 8 bulan gitu. Nah, problemnya kan adalah problem keadilan. You boleh cepat, boleh masif, tapi harus adil dong. Makanya mungkin perlu misalnya setelah 3 bulan, semua orang yang wajib mendapatkannya sudah dapat. Semua orang tidak mampu dan harus gratis, harus sudah dapat. Selebihnya itu ya boleh dong ada yang mandiri gitu. Jadi dalam 3 bulan ini jangan dulu ada vaksinasi mandiri supaya itu. Jangan sampai ada rasa ketidakadilan itu muncul, kira-kira begitu ya. Bang, tapi pertanyaannya begini Bang, ketika vaksinasi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, saya tidak mau mendikotomikan, tapi memang berbeda dengan rencana vaksinasi mandiri. Itu ada persepsi bahwa ini kan pemerintah yang mengadakan, sehingga prosesnya termasuk pemantauan orang-orang yang sudah dapat vaksin itu dilakukan oleh pemerintah dan terandalkan. Pertanyaan orang adalah kalau nanti vaksinasi mandiri, bagaimana soal keamanan ataupun dampak dari vaksin itu kepada orang itu. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Don dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Bagaimana bisa dipercepat? Bagaimana bisa dilakukan sebanyak-banyaknya dalam tempo yang secepat-cepatnya. Karena kita punya kekuatan. 30.000, kurang lebih 30.000 vaksinator. Ada kurang lebih 10.000 puskesmas. Ada kurang lebih 3.000 rumah sakit yang bisa kita gerakkan. Katakanlah ini hitung-hitungan. Ada 30.000 vaksinator. 1 hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin. Sehari artinya sudah hampir 1 juta. Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain nggak punya, puskesmas nggak punya. Kita memiliki. Yang setiap tahun juga melakukan vaksinasi, imunisasi terhadap anak-anak kita. Itu adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai kemungkinan untuk segera kita bisa melihat keputusan soal vaksinasi mandiri. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Don, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cilegon, Banten. Ada Pak Izar. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Don. Selamat pagi Pak Izar. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak vaksinasi mandiri ini Pak? Oke, begini. Pertama-tama saya sangat setuju dengan narasi awal dari yang hari ini ya. Saya sangat setuju. Jadi dari awal, saya kira kita diskusi juga 2 minggu yang lalu. Dari awal saya sangat mengkhawatirkan kalau vaksinasi ini akan terjadi komersialisasi. Ya,
kita sudah punya pengalaman dengan tes. Dulu tes itu akhirnya diserahkan kepada swasta. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Pelayanan dari pemerintah menjadi berkurang. Katakanlah ada, misalnya di Surabaya memang sudah gratis ya. Kemudian ada di beberapa tempat gratis, tapi hasilnya sampai 2 minggu gitu. Terus yang lain kalau kita mau ngetes ada sampai 900.000 dan hasilnya lama. Kembali kepada vaksinasi, silakan saja yang swasta, misalnya melaksanakan sendiri seperti korporasi. Tapi mereka betul-betul sendiri gitu. Tidak dibuka kepada masyarakat umum. Misalnya korporasi silakan lakukan sendiri, tapi dengan merek yang lain, dengan cara Anda sendiri, di tempat Anda sendiri, dan tentu saja mendapat kontrol dari pemerintah dalam hal ini Badan POM. Sekali lagi terakhir saya mengatakan jangan sampai terjadi komersialisasi, sehingga orang malas tidak mau melakukannya. Jangankan untuk vaksinasi, orang yang percaya sama corona aja masih banyak yang nggak ada kok. Ya, yang masih mengabaikan sampai saat ini, sehingga betul-betul pemerintah ditantang, terutama pemerintah daerah, mereka harus ditantang. Rakyatnya ada berapa yang vaksinasi. Itu adalah tantangan buat pemerintah daerah. Setiap saat harus ada laporan dari kepala daerah tentang vaksinasi ini. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Seperti kita narasi yang disampaikan dalam bedah editorial bahwa kita berburu dengan waktu menghadapi menghadapi corona ini. Ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pemerintah berkewajiban melindungi seluruh rakyatnya. Tapi di sisi lain, rakyatnya berkewajiban pula memberikan kontribusinya kepada pemerintah dalam segala hal untuk kemajuan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada azas kesetaraan, ada azas keadilan. Jadi adil itu bukan sama rasa sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kini kenapa saya tekankan di sini? Ya kalau yang tidak mampu dibayar pemerintah sangat wajar. Kalau yang mampu membiayai sendiri, nah itu yang wajar juga. Saya bilang. Kalau yang mampu masih minta biaya pemerintah, sangat keterlaluan. Saya bilang. Yang ketiga, tadi vaksinasi itu hendaknya seluruhnya pembeliannya kalau jangan B2B, tapi government to government. Jadi pemerintah yang mengkoordinasinya seluruhnya. Nanti soal pelaksanaan teknis bagaimana melaksanakan vaksin dengan 30.000 tenaga vaksinator, yaitu diatur di masing-masing daerah di wilayah. Ada kepala daerah, ada kepala daerah-daerah yang bertugas untuk sebagai kepala penanganan COVID. Nah, jadi hendaknya semuanya terkoordinasi dengan baik. Jadi tidak ada lagi seperti yang dikatakan, tidak ada komersialisasi. Tetapi kalau langsung dari bisnis to bisnis memang kita khawatirkan terjadi ada komersialisasi dalam ini. Tapi kalau pemerintah yang menangani, pertama pemerintah lebih mudah untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan luar dengan kewibawaan pemerintah kita. Rasanya seperti sekarang kita sudah dapat vaksin, negara-negara lain belum dapat. Itu suatu keunggulan dari pemerintah kita. Nah, kita harapkan begitu. Mudah-mudahan dengan tekad bulat sesama bangsa yang didorong oleh pemerintah, kita bisa mengatasi musibah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin dalam waktu 6 bulan seperti yang digambarkan oleh Jokowi. Seluruh elemen hendaknya memberikan dukungan. Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan, yang meragukan, semuanya enggak usah. Inilah salah satu usaha yang terbaik, yaitu vaksinasi. Terima kasih, Metro TV. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Itu pertanyaan mendasar juga Bang Don. Tadi Pak Edward mengatakan jangan bisnis to bisnis, tapi government to government, negara ke negara. Pertanyaannya kalau kemudian dilakukan seperti itu juga kan akhirnya apa tidak menambah beban pemerintah Bang? Ya, tapi saya kira kan untuk perolehan vaksinnya kan, tetapi juga kita juga tidak bisa meremehkan kemampuan swasta untuk bisa mendatangkannya. Saya kira sudah banyak orang yang menawarkan kemungkinan untuk mendatangkan vaksin itu sebetulnya untuk vaksin mandiri. Cuman kan menunggu regulasinya seperti apa. Kembali lagi tidak boleh komersial. Satu, kedua, tadi kan ada Pak Edward maupun Pak Izar mengatakan ya ini tugas pemerintah dan juga tugas masyarakat gitu. Intinya kemudian mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan kita, ini urusan sosialis, bukan individualis. Artinya kalau kita bicara bahasa politiknya, kita harus bergotong royong untuk menyelesaikan ini. Gitu. Kita sebagai sebuah keluarga bangsa, ya kita harus bergotong royong untuk menyelesaikan vaksinasi ini. Dan saya kira yang paling terbuka dan paling cepat itu adalah perusahaan-perusahaan. Karena dia bisa melakukan sendiri, di tempatnya sendiri, tapi kemudian dia bisa produktif. Saya kira
kita boleh kalau kita jalanin ya, sekarang perusahaan-perusahaan itu berharap supaya produktif. Dan salah satunya adalah vaksin untuk karyawannya sendiri. Kalau itu diakomodir, itu juga akan menolong puluhan juta orang lain. Dan kemudian pemerintah juga akan terbantu untuk mencapai percepatan herd immunity gitu. Saya kira Presiden berpikir soal seperti ini. Dan saya kira ketika kalau lihat statementnya Pak Jokowi tadi, beliau ini kan sangat pragmatis dan sangat cepat. Gitu. Urusan-urusan yang begini menurut saya juga tidak akan terlalu lama untuk kemudian diputuskan. Oke, itu dijalankan juga oleh secara mandiri gitu. Tapi saya kira hatinya juga berbicara tentang jangan sampai melukai keadilan di masyarakat. Saya kira itu Leo bottom line-nya. Bang, tadi Pak Edward mengatakan bahwa keadilan itu tidak harus berarti sama rata sama itu rasa. Betul. Itu proporsional betul. Juga bisa begitu. Itu betul. Nah, tapi pertanyaannya begini Bang, tadi saya sempat ingat yang dikatakan Pak Wiku bahwa jangan hanya berpikir vaksin dari luar. Itu betul. Karena juga sedang dibuat oleh Bio Farma vaksin merah putih. Vaksin merah putih. Betul. Lalu juga jangan hanya berpikir bahwa ini hanya swasta yang bisa mengadakan vaksinasi mandiri. Betul. Regulasinya kan berarti bisa jadi tambah rumit ini Bang. Bagaimana misalnya katakanlah perusahaan tapi punya negara BUMN melihat ini dan mereka punya kemampuan, mereka ingin ikut vaksinasi mandiri. Bagaimana Bang? Leo, kita kan lihat presiden soal PCR. Oke, tes. Kalau lihat tes itu susah sekali mendapatkan itu sebelumnya. Satu, kedua bahkan ada swasta kan belum diatur pada waktu menetapkan harga yang sangat tinggi untuk PCR. Tetapi setelah lihat kecenderungan publik itu ingin banyak di PCR, satu, kedua kita juga ingin testingnya banyak, akhirnya dibuka kesempatan itu kepada swasta. Dan itu dengan membuat penetapan tarif lumayan comply. Jadi bisa juga dikendalikan harga itu. Mestinya bisa dikendalikan. Tentu akan ada penyimpangan tentang dalam pelaksanaannya. Tetapi kalau pemerintah lihat kan juga tidak akan terlalu banyak yang melakukan ini. Mestinya bisa. Poin kita adalah kalau ingin cepat dan ingin masif, kita sama-sama jalan ke sana dan kemudian kita sama-sama mengawasi supaya tidak ada penyimpangan yang merugikan publik begitu. Oke, Bang, ada pepatah yang mengatakan alon-alon asal kelakon begitu kan. Pelan-pelan asal aman. Tapi pertanyaannya kan kita sekarang diminta untuk cepat. Itu betul. Tapi aman. Nah, itu bagaimana memastikan nanti kalau vaksinasi mandiri ini sudah disetujui, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Don, kita coba dengarkan lagi Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Selamat pagi Pak Vence. Bagaimana Pak vaksinasi mandiri nih Pak Vence? Ya, saya sangat setuju Bung Leo. Cuman tadi saya dengar dari Pak Wiku, karena sebelumnya kan ada pengumuman dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan bahwa yang mendapatkan vaksinasi mereka yang berusia sampai dengan 58 tahun. 59. Nah, sementara tadi 59 ya? Ya, 59. Sementara tadi Pak Wiku katakan bahwa vaksinasi mandiri boleh-boleh saja memang harus dilakukan, tetapi itu diutamakan mereka yang rentang terjangkit dengan virus ini. Nah, sementara usia di atas 59 ini kan termasuk yang rawan. Tapi beginilah. Tapi beginilah Bung Leo, saya tidak mempersoalkan masalah usia, tetapi ini kan kita berbicara tentang vaksinasi mandiri. Nah, sebelum itu dilaksanakan harus ada payung hukumnya, Bung Leo. Ada namanya regulasi. Karena apa? Nah, banyak juga kan masyarakat yang ingin divaksin. Tetapi karena dia bukan ada di satu lembaga institusi seperti BUMN, dan akhirnya, itu yang pertama. Kedua, saya takutnya bahwa vaksinasi mandiri ini dia bisa juga
katakanlah, sedangkan rapid test harganya berbeda-beda kan? Oh iya. Ada yang 75, ada yang 95, ada yang 150. Nah, nantinya sebentar lagi vaksinasi mandiri ini, wah harganya nggak ketulungan. Akhirnya masyarakat kita yang membutuhkan untuk supaya sehat menjadi terkendala karena harganya. Jangan ada komersialisasi dalam konteks vaksinasi mandiri ini. Kira-kira itu begitu, Bung Leo dan Pak Don. Itu saja yang saya pikirkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Nah muncul lagi kan Bang pertanyaan soal bagaimana harga, karena konon katanya orang Indonesia ini orang-orang yang pintar melihat peluang Bang. Begitu ada peluang profit begitu ya dimaksimalkan begitu rupa. Bagaimana Bang Don? Ya, pemerintah harus ketat yang begitu Leo. Jadi tidak ada tangan yang lebih berkuasa daripada tangan negara. Oke. Yang jadi soal kan apakah negara cukup berwibawa untuk mengatur itu. Iya. Tapi jangan sampai karena itu lalu kemudian tujuan untuk mempercepat dan membuat ini lebih masif begitu tidak juga terpenuhi. Saya kira kita coba lihat kembali ya Leo. Ini kebijakan ini semula kalau kita masih ingat mengutip Pak Erick Thohir ketika mau lagi mencari vaksin, kan bilang bahwa 75 juta itu akan jadi orang yang vaksin mandiri. Yang bisa bayar sendiri, untuk dapat gitu. vaksin. Karena negara juga kan terbatas pada waktu itu. Setelah berjalan lalu kemudian pada bulan Desember yang lalu Pak Jokowi mengatakan gratis semuanya. Tapi saya kira dugaan saya kan Presiden mengakui bahwa ada pengusaha yang datang. Setelah ada fakta, ada pengusaha baik Kadin maupun Apindo datang ke beliau lalu mengatakan, Pak, boleh dong kita bikin sendiri gitu. Saya kira Presiden menimbang fakta-fakta ini gitu, lalu menghitung, lalu kemudian berpikir sekarang, kita kalau begitu bikin regulasi untuk memungkinkan vaksin mandiri ini gitu. Karena faktanya sudah ada, karena kan tidak mungkin membuat kebijakan tanpa faktanya. Dan kemudian ini kan sejalan dengan tujuan negara untuk membuat ini lebih cepat. Tadi coba dibayangkan 180 juta selesai 15 bulan atau 180 juta selesai 6 bulan. Dengan asumsi tadi 30 juta sebulan 30 itu ya. Kalau misalnya kita bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan atau taruhlah 9 bulan dibanding dengan 15 bulan, waktu itu sangat berharga untuk memulihkan kesehatan kita. Waktu itu juga sangat berharga untuk memulihkan ekonomi. Saya kira hitung-hitungan seperti ini melampaui hitung-hitungan untuk mengatakan persoalan-persoalan ideologis lah. Gitu. Tetapi kan negara harus menjaga betul supaya adil, tidak menimbulkan kecemburuan, jangan karena ada duit lalu kemudian dia yang lebih dulu gitu. Nah, itu aturan negara gitu. Gitu. Bang Don, tadi kan ada alon-alon asal kelakon, tapi kita sekarang harus cepat dan aman. Atau dibalik aman dan cepat. Pertanyaannya Bang, ketika keputusan vaksinasi mandiri ini saja belum keluar. Tadi Pak Wiku mengatakan belum tahu kapan akan diputuskan. Itu kan menjadi pertanyaan juga soal rinciannya Bang. Bagaimana tadi Pak Vence bertanya sudah mulai bingung begitu. Yang boleh dapat vaksin ini rentang usia berapa? Karena kan yang Sinovac yang sekarang disuntikan 16 sampai 59 tahun. Nah yang di atas 59 itu kan juga termasuk rentan. Apakah kan kemudian belakangan Menteri Kesehatan sudah mengatakan yang 60 ke atas juga akan disuntik juga. Jadi kita lihat begini, intinya dalam situasi kondisi darurat seperti ini, tidak ada satu kebijakan yang sekali pakai langsung cespleng gitu. Bisa berubah. Itu bisa berubah-ubah dan orang akan berpikir dalam situasi seperti ini, readjust terhadap kebijakan-kebijakan dalam waktu cepat itu harus dimengerti. Bukan mencela-mencela maksudnya. Bukan mencela. Oh iya, kata yang tepat itu ketika orang bilang ini pemerintah mencela. Enggak, harus paham situasinya. Kalau justru kalau dia terpaku pada satu kebijakan yang ajak di situasi yang darurat dan berubah-ubah, itu sebuah kesalahan. Karena banyak fakta yang tadinya tidak diketahui baru itu betul. Bertambah dan itu begitu tidak ada presedennya, Leo. Jadi saya kira kalau ada yang mengatakan mencela-mencele, coba berpikir ulang kalau dia menjadi presiden, atau kalau dia menjadi gubernur, atau kalau dia menjadi bupati. Kalau dia tidak melakukan readjust seperti ini, dia tidur sebetulnya. Oke, Bang Don, tadi kembali lagi ke soal keadilan ya. Ini juga yang dipertanyakan orang ketika mendengar ide atau rencana untuk melakukan vaksinasi mandiri. Kalau misalnya orang yang bukan merupakan pekerja swasta, orang yang tidak masuk dalam profesi yang diprioritaskan,
dan dia belum dapat vaksin nih Bang, dan dia padahal rentan begitu. Nah, sementara di saat yang bersamaan katakanlah misalnya asumsi tadi 3 bulan ya, Betul. Januari, Februari, Maret, di bulan April deh Bang katakan begitu, ada orang yang tidak punya kemampuan lagi, tapi dia belum dapat vaksin, sementara yang bisa vaksinasi mandiri di bulan April misalnya sudah bisa masuk. Bukankah itu mengusik rasa keadilan, Bang? Itu yang harus dijaga. Tetapi ketika kita menjaga itu, jangan juga menutup peluang bagi orang yang ingin memperolehnya itu lebih cepat. Setiap orang sekarang ini bertahan dan kemudian berlomba dengan endurance, dengan waktu dapatnya vaksin. Saya kira itu gitu. Jadi kalau banyak pintunya, lebih bagus, lebih baik. Gitu. Cuman kan selalu jadi persoalan, jangan sampai ada komersialisasi. Itu dia. Dan itu bukan tugas kita hanya bisa ngomong loh. Yang menjaga itu adalah negara. Gitu. Gitu. Kalau tidak, rakyatnya juga bisa lebih tajam untuk melihat komersialisasi seperti itu. Gitu. Komunikasi yang harus juga sejalan dan juga serentak, Bang. Karena kadang-kadang ada beberapa informasi yang kita bingung yang tidak mana ada yang satu kebijakan yang tidak dipersoalkan. Nah itu dia. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kembali lagi saya harus menegaskan yang menjadi bahaya adalah dalam rincian, Bang. Itu betul. Dan jangankan rincian, kalau keputusannya saja belum ada, kan ini bisa berbahaya juga kalau terlalu lama begitu ya. Nah pertanyaannya Bang, bagaimana pemerintah bisa memberikan pesan yang seragam, apalagi sekarang ada juru bicara lebih dari 1 orang Bang untuk tim gugus tugas, kita kadang-kadang suka bingung kalau berbeda, supaya warga masyarakat kita semua benar-benar mengerti bagaimana vaksinasi mandiri ini akan dilakukan. Ya memang perlu komunikator yang bagus untuk menyampaikan pesan kepada publik supaya tidak ada politisasi, kemudian tidak akan ada yang membuat itu informasinya jadi bias, karena ada aja di era sosmed ini bisa macam-macam gitu. Betul. Jadi saya kira memang perlu komunikasi yang sangat kuat dan jelas tentang vaksin mandiri ini, terutama untuk tidak menimbulkan problem-problem sosial politik gitu. Tapi yang perlu kita catat, Leo, vaksinasi ini kan sudah menimbulkan optimisme di publik, sudah menimbulkan harapan-harapan, karena kita sudah tahu bahwa akan ada 15 bulan, lalu kemudian ini bisa lebih cepat, gitu. Kalau dengan mandiri itu bisa setahun atau bisa 9 bulan atau 6 bulan, gitu. Itu kita lihat tanda-tanda bahwa kita sih sudah dalam track yang benar dan akan cepat untuk mencapai kesembuhan atau mencapai upaya untuk mengakhiri pandemi ini. Gitu. Kekebalan mungkin. Jangan sampai terlambat dan kita harus mengkomunikasikan ini. Dan ini kan sekarang sudah kalau lihat ya Leo, kita sudah lihat bagaimana sejumlah rumah sakit itu sudah menjual vaksin COVID-19. Mengkampanyekan ya. Sudah ada penawarannya ya? Sudah ada penawaran. Saya tidak perlu sebut ya. Di sini paling tidak ada 4. Ada 4 rumah sakit besar, lalu kemudian ada universitas. Ada harga dan tanggalnya kapan nggak Bang? Tidak ada harga, tidak ada tanggal, cuma ada telepon. Maksud saya, sebetulnya semangat untuk mandiri ini besar. Tetapi juga tinggal dijaga, tugas negara itu menjaga supaya kemudian tetap menciptakan keadilan. Ini jangan sampai terlambat, Leo. Jangan sampai terlambat ya? Iya. Pertanyaan berikutnya juga Bang, bagaimana memastikan bahwa kita jangan sampai sesat. Karena ketika kita bicara vaksin Bang, kita bicara angka COVID itu masih banyak sekali hari per hari. Nah ini bagaimana memastikan bahwa euforia, kegembiraan, semangat untuk menghadapi vaksin ini, termasuk yang mandiri, tidak membuat kita lalai Bang? Nah itu tadi kan Pak Wiku sudah ngomong bahwa vaksin itu bukan satu-satunya cara. Masih banyak cara dan yang kita tahu adalah vaksin jalan terus tapi protokol kesehatan jalan terus. Betul. Kira-kira begitu aja. Jadi jangan sampai, ini sekali lagi saya bilang, realitas media itu jangan sampai membuat publik sesat. Realitas media memperlihatkan ada vaksin di mana-mana tapi itu baru mencapai 1 juta dari 180 juta yang ingin dituju gitu. Jangan kemudian kita lengah seolah-olah itu sudah mencapai 180 juta. Realitas itu adalah realitas palsu. Dan itu pun baru suntikan pertama kan? Baru suntikan pertama, belum yang kedua itu. Coba bayangkan. Dan saya kira
tugas komunikator atau komunikasi dalam kasus ini penting gitu. Tadi Pak Wiku sudah mengingatkan begitu, tapi mungkin karena suaranya terlalu flat begitu untuk kemudian kok tidak nendang untuk bisa mengingatkan. Mungkin harus Bang Don di situ mungkin. Enggak. Oh, tidak. Kita lebih baik sama-sama Leo saja di sini kan. Tapi kita nanti akan divaksin juga, Bang. Ya, mestinya kita harus divaksin dong. Karena ini penting juga untuk kita untuk tahu kita juga merasa tidak adil kalau kita divaksin dong. Oke, jadi intinya kita mendukung vaksinasi mandiri. Kita tunggu sama-sama ya, Bang. Bagaimana keputusannya, semoga cermat juga, jangan sampai kemudian ada celah-celah yang bisa dipermainkan orang. Baik, kita harapkan itu terjadi. Bang Don, terima kasih. Sama-sama, Leo. Sudah ada di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, vaksinasi mandiri layak menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi pandemi. Yang penting, ia tidak merusak tujuan awal vaksinasi, yakni membangun kekebalan kelompok secara cepat dan berkeadilan. Dan pemirsa, inilah akhir dari Editorial Media Indonesia. Kami ajak Anda kembali untuk bergabung bersama Sarah Wayne dan Clara Alverina di Selamat Pagi Indonesia. Teman-teman, silakan.